Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mika pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya. Firman Tuhan yang datang kepada Mika orang Moreshet pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya dan lembah-lembah terbelah. Seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan, sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu dan akan kembali menjadi upah sundal. Godly Family yang terkasih, memiliki telinga tidak selalu berarti dapat mendengar. Hal ini dapat terjadi karena ada gangguan pada fungsi pendengaran seseorang, tetapi juga dapat terjadi karena orang itu memang tidak memperhatikan atau tidak mau mendengarkan sesuatu hal. Mika berdasarkan perintah Tuhan menyampaikan murkanya atas Israel dan Yehuda. Murka Allah sudah mencapai puncak kemarahannya dan tidak dapat dibendung lagi. Lihatlah Tuhan menyatakan dirinya melalui peristiwa dahsyat seperti gempa bumi dan gunung berapi. Seluruh ciptaannya harus merasakan murkanya. Tuhan memanggil, meminta untuk didengarkan oleh seluruh manusia dan alam semesta. Allah ingin didengarkan. Namun tidak seorang pun yang dapat berlindung dari murka Allah, baik orang berkedudukan tinggi maupun yang rendah. Kemarahan Tuhan disebabkan oleh dosa Yerusalem dan Samaria. Ketika mereka diadili, bukannya mereka mengakui dosa, malahan mereka menantang agar dosa mereka ditunjukkan. Mereka mengajukan gugatan banding tentang dosa Israel dan Yehuda, karena merasa Tuhan tidak sepatutnya memurkai mereka. Karena itu Tuhan menghancurkan Samaria, kotanya, dan juga berhalanya. Hukuman Tuhan ini bertujuan untuk membersihkan, agar mereka dan juga kita siap untuk ditanami. Murka Tuhan dapat menimpa siapapun, bahkan umat kesayangannya. Israel adalah umat kesayangan Tuhan, dan Israel pun tidak dapat menghindari murka Allah. Kita pun demikian. Kita juga bisa mendapatkan murka Allah, dan kita tidak perlu mencari pembenaran diri di hadapan Tuhan. Ketika kita diperingatkan Allah, kita sepatutnya mendengar dan bersyukur. Karena peringatan dan penghukuman dari Allah adalah cara Allah mendisiplin kita, agar kita hidup kudus dan benar di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk pembelajaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Kiranya Engkau ya Tuhan yang terus mengingatkan kami, dan kiranya Engkau juga yang terus menolong kami dan mendisiplinkan kami agar kami bisa hidup kudus dan hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai hari-hari kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Seluruh aktivitas kami kiranya Tuhan yang tolong dan Tuhan berikan hikmat. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.